Halo, selamat pagi Bu. Pagi, Dias. Bentar ya, kita tunggu teman-temannya dulu. Baik Bu. Oke ya, kita mulai aja sambil menunggu teman-temannya. Diusahakan semuanya open kamera ya, supaya kita lebih saling mengenal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya semuanya? Kabar baik Bu. Ibu gimana Baik Bu? Bu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat kan semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ini kan pertemuan pertama, jadi ada baiknya kan kita
saling mengenal terlebih dahulu ya. Ini saya absen dulu, sekalian saling mengenal. Anak-anak juga jangan lupa absen di e-learning ya, bisa nggak? Absen di e-learning. Coba. Ya, Bu. Bisa, Bu. Iya, bisa, Bu. Bisa, Ya, Bu. bisa. Oke, sekarang saya mau kenal anak-anak nih ya. Yang pertama, Dias Wibisono. Hadir, Bu. Mukanya mana kameranya? Bentar, Bu. Baru bangun, Bu. Hadir, Bu. Oh iya. Ya, Bu. Nah, itu kan muka gantengnya kelihatan. Ibnu Hidayat. Ibnu Hidayat belum hadir. Muhammad Agung belum hadir. Farhan. Hadir, Bu. Nah, ya. Kemudian Arin. Hadir, Ibu. Arin. Oh iya. Irwanto. Hadir, Bu. Iya. Mutiara. Hadir, Bu. Oh iya, Mutiara Putri. Kemudian Kelvin. Hadir, Bu. Hadir. Raymond. Raymond belum ada. Elizabeth Catherine belum ada. Diamona. Diamona Setia Lanunisa ada ya. Happy Rizka. Hadir, Bu. Iya. Panggilannya Happy atau Rizka? Terlalu happy terus dong ya. Dali Sofiatu. Hadir, Bu. Iya. Muksalmina. Muksalmina belum ada. Restu. Saya Bu. Oh iya. Kok nggak open kamera, Restu? Oh iya, Bu. Bentar, Bu. Jaringannya, maaf. Sorry. Oh. Sylvia. Hadir, Bu. Hadir. Renita Lestari. Hadir, Bu. Ya. Nana Arwana belum hadir. Diwa. Hadir, Bu. Oh iya. Kemudian Lanang Dimitri. Hadir, Bu. Oh iya. Dimitri open kamera lagi. Nah, gitu dong. Supian Asauri. Hadir, Bu. Oh. Hadir. Oh iya, ha. Kemudian Sanggita hadir ya. Kemudian Febriandini. Hadir, Bu. Ya. Lili belum ada. Muhammad Kiamudin. Hadir, Bu. Oh iya. Kok nggak pakai nama ini? Kia Pardede. Tiara Bunga. Tiara. Tadi katanya di chat, Bu, izin itu ada di kolom chat. Oh iya. Oke, terus Naomi Hadir, Bu. hadir. Ya. Elizabeth Christian. Hadir, Bu. Oke. Oh, Nana Arwana ada ya. Oke, kemudian Susana belum ada. Mirta. Hadir, Bu. Iya. Nani Mulyaningsih. Hadir, Bu.
Ya, Yeremia. Hadir, Bu. Oke, Arisfa. Hadir, Bu. Oh ya. Putri Fritz. Hadir, Bu. Putri namanya panjang banget ya. Putri Fritz Oktaviani Bintang Mutiara. Iya, Bu. Yuha Auliana. Belum ada. Ibnu Hidayat. Ada, Bu. Oh ya, open kamera dong. Oh iya. Muhammad Agung. Hadir, Bu. Hadir. Open kamera. Kemudian Elizabeth Catherine. Elizabeth Catherine. Baru ini ya, baru join. Muksalmina. Hadir, Bu. Oke. Open kamera. Bentar, Bu ya. Ya. Dah. Oke ya. Ini Yuha Auliana baru masuk. Oke ya. Jadi sebelum masuk ke materi, ini saya ingin membahas kontrak perkuliahan kita. Jadi, nah, perkenalkan saya Eni Purwaningsih. Mungkin ada yang udah sebagian pernah diajarin sama saya, ya, atau mungkin ada yang baru pertama kali saya ajarin. Jadi ini ada email saya dan ada nomor WA saya. Apabila anak-anak butuh komunikasi lebih lanjut ya terkait akuntansi dan manajemen, itu bisa melalui email ataupun nomor WA, ya. Selanjutnya, yang harus kita ketahui juga yaitu visi dan misi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MNC, ya. Jadi visi MNC College yaitu menjadi sekolah tinggi dengan tata kelola yang tertib untuk pencapaian standar pendidikan tinggi dan dapat memperoleh pengakuan dari dalam dan luar negeri pada tahun 2022, berarti tahun depan ya. Selanjutnya, misi MNC College yang pertama melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sehingga dapat memberikan citra positif pada masyarakat. Yang kedua, membentuk sivitas akademika yang berintegritas serta memiliki endurance dengan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan kerjasama. Nah, ini. Jadi anak-anak nanti dalam mengerjakan tugas ataupun UTS dan UAS itu diharapkan kerjakan masing-masing ya dengan prinsip kejujuran ini gitu. Termasuk disiplin juga, teman-teman harus hadir ya tepat waktu di Google Meet, kemudian harus absen di e-learning tepat waktu, dan kerjasamanya ya, ini buat kepentingan kita semua. Selanjutnya, mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan citra dan kualitas belajar mengajar dengan mengedepankan kemampuan entrepreneur yang kreatif dan inovatif, serta merintis kerjasama secara luas dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Nah, jadi teman-teman ini harus tahu gitu kan visi misi MNC College. Selanjutnya, nah ini yang terpenting kontrak perkuliahan. Jadi anak-anak harus melakukan absensi secara mandiri di e-learning MNC College ya, dan ini sesuai waktu perkuliahan. Jadi dimulai dari jam 7:30 pagi sampai jam 10 pagi. Selanjutnya anak-anak juga harus mengikuti perkuliahan
minimal kehadiran 13 kali ya untuk reguler, supaya bisa mengikuti ujian. Kemudian anak-anak juga harus menjawab forum diskusi setiap minggu pada saat waktu perkuliahan. Dan ini forum diskusi di e-learning itu saya buka hanya pada saat waktu perkuliahan aja, dari jam 7:30 sampai jam 10. Jadi dimohon kerjasamanya ya untuk menjawab forum diskusi, supaya nanti bisa mengerjakan kuis dan tugas. Ya, jadi ada tugas dan kuis itu dikumpulkan paling lambat H+7 dari waktu perkuliahan. Kemudian anak-anak wajib mengikuti virtual conference, ya, diadakan setiap minggu sesuai waktu perkuliahan selama 1 semester, dan wajib open kamera, ya, selama mengikuti virtual conference. Jadi diharapkan keaktifannya juga saling bertanya, saling memberikan argumennya. Kemudian tidak ada ujian susulan dan jaga orisinalitas, ya. Jaga hasil pekerjaan kalian itu tanpa plagiarisme. Nah, ini kriteria penilaian. Yang pertama, kehadiran bobotnya 10%, kemudian partisipasi keaktifan ya sama dengan 20%. Selanjutnya kuis dan tugas bobotnya 20%, UTS 25%, dan UAS bobotnya 25%. Selanjutnya ini jadi kalau udah pada tahu ya, kalau misalnya dapat nilainya 90 maka dapatnya A. Kemudian kalau nilainya 80 dapatnya amin ya. Jadi dimohon kerjasamanya ya teman-teman supaya nilainya juga bagus. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, saya mengadakan game quizzes, ya. Bentar. Nah, ini. Jadi anak-anak coba masuk ke Google, join myquiz.com. Kemudian nanti yang baru daftar itu bisa pakai akun Gmail. Kemudian masukkan ke kodenya ini 317511. Jadi ini untuk melatih kemampuan kita, apakah kalian sudah paham belum dengan topik konsep dasar penganggaran. Gitu. Ayo, join ya. Bu, saya izin off cam dulu berarti Bu ya, soalnya saya dari handphone Bu. Oh ya udah, boleh. Nanti yang 3 besar saya kasih beng-beng lewat WA. Ya. Semuanya harus join ya ke sini. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Sambil kita game quizzes. Oke. Ayo join. Ya, Putri sudah masuk. Yang menang 3 besar nanti dapat beng-beng. Ya.
Yang hadir ada 35. Oke. Ibu maaf saya agak lama. Iya. Jaringan juga. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Iya, siapa nih? Saya Dias Wibisono, Bu. Oh iya, boleh. Bu, kan saya kebetulan mahasiswa semester 7, Bu ya. Mm-mm. Sekarang kan fokusnya lagi magang. Nah, Mm-mm. kelas kita ini, kelas saya kan termasuk ini saya ambil pagi kan kelas ini aja, Bu. Mm-mm. Apa kita kelasnya ini full video conference atau diseling dengan forum diskusi, Bu? Oh, kalau saya diseling dengan forum diskusi. Jadi ini kurang lebih 1,5 jam kita konferen, kemudian sisanya diskusi, forum diskusi. Oke, baik. Soalnya saya jam 9 itu mulai jam kerjanya, Bu. Oh iya, saya juga sampai jam 9. Oke, baik, Bu. Ya. Ayo nih, baru 21. Masih ada 14 lagi nih. Ada kesulitan nggak masuk ke joinmyquiz.com? Anak-anak ada yang kesulitan nggak? Nggak ada. Oh, oke. Tidak, Bu. Oke. Bu, punya saya udah masuk belum, Bu? Siapa nih? Kia Pardede, Bu. Belum ada. Nah, nih baru masuk. Baik, Bu. Ayo, yang 12 lagi. 13 lagi. Ibu mau nanya, Yuha udah masuk belum ya, Bu? Yuhan. Sepertinya belum. Belum. Belum ya? Belum. Remon hadir ya, Remon. Sebentar ya. Saya mau Felix.
Ayo, 29. Oh, ini Felix nih. Felix? Halo, Felix. Iya, Bu. Eh, kamu ini tahu link Google Meet dari mana? Saya udah masuk grup, Bu. Oh, tapi di learning-nya belum ya? Iya, belum, Bu. Saya lagi konfirmasi sama BAA, Bu. Iya, soalnya di Siamsi juga belum ada nama kamu. Ibu, Dini izin off cam ya, soalnya pakai handphone. Oke, oke. Ayo, 5 lagi. 4 deh, 4 lagi ya. Sebentar, ini saya tambah partisipan dulu. Namanya Muhammad Felix ya? Oke. Iya, Bu. Muhammad Felix. Dah, silakan absen ya di e-learning. Sudah saya masukkan di e-learning. Baik, Bu. Ayo 5 menit lagi kita mulai nih. Yang belum siapa ya? Yang belum siapa nih? Arisfa belum, Mahendra, udah. Kemudian Yeremia, Milta. Yang belum masuk siapa? Masih ada 5. Jam 8 kita mulai ya. Game-nya. Baik, Bu. Yang belum siapa nih? Sylvia. Nah, Supian akhirnya masuk juga. Sylvia Zarmila. Saya sudah, Bu. Udah ya? Mana? Belum ada Sylvia. Sebentar, Bu.
Sylvia, kemudian Lily. Selanjutnya Sylvia sudah bisa? Oke, Renita masuk. Sylvia sama Lily ini. Sama Nana ya. Sylvia, Lily, sama Nana. Yang belum. Sylvia bisa join nggak? Nah, Sylvia oke. Tinggal Lily sama Nana. Yaudah kita mulai aja ya. Siap-siap ya anak-anak. Dibuka game quizisnya. Kita mulai ya sekarang. Siap, Bu. Ayo, siapa nih yang 3 besar? Ayo, siapa? Belum selesai semua ya? Oke ya, selamat buat Febrian,
Muhammad Kiamuddin, dan masih bisa kebalap ya. Putri belum selesai, Putri. Yang benar semua nggak ada nih. Oke ya, jadi selamat. Yang pertama buat Febrian, kedua Putri Fritz, ketiga Muhammad Kiamuddin. Wah, keempat Diamona nih. Kelima Beng beng. Dapat yang ketiga Diamona nih. Wah, kebalap lagi. Acuh. Ditunggu transferan beng-bengnya, Bu. Boleh nanti kalau ketemu ya di kampus. Oke deh. Nah, nanti kita bahas jawaban game quiznya ya. Sekarang kita lanjut ke materi dulu. Nah, ini buku penganggaran perusahaan yang kita gunakan selama 1 semester. Buku utamanya penulisnya Nafarin ya. Judulnya Penganggaran Perusahaan. Nah, ini di pertemuan pertama, pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas konsep dasar penganggaran. Ya. Nah, ini pertemuannya ini topiknya sesuai dengan RPS yang sudah saya upload di e-learning. Ya. Selanjutnya pertemuan kedua mengenai forecast penjualan, pertemuan ketiga anggaran penjualan, pertemuan keempat anggaran produksi, pertemuan kelima anggaran bahan baku, pertemuan keenam anggaran tenaga kerja, pertemuan ketujuh anggaran biaya overhead pabrik, pertemuan ke-8 UTS. Nah, jadi di sini anak-anak ini lebih banyak ke perhitungan. Jadi nanti UTS-nya saya kasih soal perhitungan ya. Cara menghitung berbagai jenis anggaran. Nah, setelah UTS pertemuan ke-9 yaitu anggaran variabel, pertemuan ke-10 anggaran modal, pertemuan ke-11 anggaran piutang, pertemuan 12 anggaran kas, pertemuan 13 anggaran break even point dalam sistem penganggaran, pertemuan ke-14 anggaran komprehensif, pertemuan ke-15 evaluasi kinerja dan analisis varian, selanjutnya pertemuan ke-16 pelaksanaan UAS ya. Nah, ini saya akan membagi kelompok. Kelompoknya ini berdasarkan absensi ya. Jadi ini sudah saya tetapkan berdasarkan absensi. Nah, ini juga sudah ada ya di e-learning gitu. Jadi setiap kelompok itu harus melakukan presentasi setiap minggunya, dan kemudian kelompok yang tidak presentasi itu diharapkan setiap kelompok harus memberikan pertanyaan. Ya. Jadi minggu depan kelompok 1 yaitu Dias, Ibnu, Muhammad Agung, Farhan, Arin, dan Irwanto. Presentasi ya minggu depan. Presentasinya sesuai topik yang di sini. Jadi pertemuan kedua yaitu tentang forecast penjualan. Ya. Nah, kemudian kirim PowerPoint-nya ke saya itu paling lambat hari Sabtu. Bisa ya? Dias, Ibnu. Ya, baik, Bu. Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu, bisa, Bu. Ya. Hari Sabtu kirim ke saya ya PowerPoint-nya. Nah, kalau misalnya belum paham dengan perhitungannya, nanti perhitungannya mungkin dari saya aja.
Jadi anak-anak presentasinya teorinya aja, gitu ya, teorinya aja. Dan kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6 itu harus bertanya, memberikan satu pertanyaan ya masing-masing, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Tidak, Bu. Paham, Bu. Nggak ya? Aman, Bu. Aman, Bu. Berarti Muhammad Felix masuk di kelompok 6. Ya, jadi pas satu kelompok anggotanya ada 6. Ya. Jadi minggu depan kita presentasi ya. Nah, selanjutnya sama nih, nanti setelah UTS, itu saya yang presentasi di pertemuan ke-9, kemudian pertemuan ke-10, baru kelompok 1 lagi, ya. Sampai nanti UAS. Topiknya ada di sini ya. Ini sudah saya masukkan sesuai RPS. Baik, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Konsep dasar penganggaran perusahaan. Ya, diharapkan anak-anak harus paham. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan di sini ya, di Google Meet ini. Apakah penganggaran itu, ada yang mau ini enggak berikan argumennya? Buat nilai tambah. Bahasa sederhananya apa penganggaran? Untuk Dana, Bu. pendanaan, Keuangan. Penetapan pendanaan terus estimasi biaya dari pengeluaran perusahaan. Iya, Rencana keuangan, Bu. ya benar ya. Perencanaan, Bu. Ya, semuanya benar. Perencanaan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, Bu. Ya, ya, jadi penganggaran itu memang salah satu perencanaan ya, baik itu untuk menetapkan tujuan ataupun untuk meminimalkan biaya ya. Jadi memang penganggaran itu sangat penting ya, sangat penting dalam kegiatan manajemen. Tujuannya ya pasti untuk memperoleh keuntungan dan meminimalkan biaya. Nah, selanjutnya definisi perencanaan. Perencanaan menurut Nafarin sebagai tindakan yang dibuat berdasarkan fakta mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu mendatang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi harus berisi kebijakannya apa, peraturannya apa, metodenya bagaimana, strateginya apa, standarnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, dan anggarannya juga harus disusun, ya. Nah, penganggaran itu beda dengan anggaran, ya, tetapi hampir sama, cuma bedanya gini, kalau penganggaran itu kan tadi salah satu alat ya, alat perencanaan dalam kegiatan manajemen. Nah, kalau anggaran ini rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam satuan mata uang untuk jangka waktu tertentu, gitu. Ya. Selanjutnya tujuan penganggaran, yaitu ini yang tadi teman-teman sudah sebutkan ya. Yang pertama, alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, rencana dalam bentuk angka dan digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, tahap perencanaan anggaran. Yang pertama, penetapan filosofi dan misi. Ya, jadi kita kalau mau buat anggaran itu kita harus tahu dulu nih misi kita tuh apa sih gitu kan. Kemudian kita harus menetapkan tujuannya apa, strateginya bagaimana. Lalu selanjutnya kita susun program apa yang bisa mencapai tujuan dan strategi tersebut. Selanjutnya penyusunan anggaran. Ya. Nah,
Syarat-syarat penyusunan penganggaran. Yang pertama itu harus realistis, artinya ya kita buat anggaran itu kita harus bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, gitu ya. Jadi tujuan yang mau kita capai itu harus sesuai dengan anggaran yang kita sudah buat, gitu. Kemudian yang kedua luas, artinya tidak kaku, sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan kondisi. Selanjutnya continue, artinya anggaran perusahaan membutuhkan perhatian secara berkelanjutan dan bukan sebagai usaha yang bersifat insidental. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Belum, Bu. Belum ya, oke. Kita lanjut, perbedaan anggaran versus peramalan, ya. Jadi kalau anggaran itu dinyatakan dalam ukuran uang, sedangkan ramalan dinyatakan dalam ukuran moneter. Kemudian perbedaan waktu, itu juga beda. Anggaran waktunya 1 tahun. Kalau ramalan dapat sembarang waktu. Kemudian anggaran itu berisi komitmen manajemen untuk mencapainya. Kalau ramalan itu tidak bertanggung jawab atas tercapainya ramalan. Anggaran itu ditelaah dan disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi daripada penyusunan usulan anggaran. Kalau ramalan tidak selalu disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi. Anggaran ini ada dalam kondisi khusus. Kalau ramalan itu setiap itu diperbaharui jika ada informasi baru yang menunjukkan perubahan kondisi. Selanjutnya anggaran itu secara periodik, realisasinya itu dibandingkan dengan anggaran dan dianalisis untuk ditindaklanjuti. Kalau ramalan itu tidak dianalisis ya dan tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya fungsi anggaran. Yang pertama di bidang perencanaan, ya. Jadi manajemen dalam merencanakan anggaran, ya, itu harus melakukan meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Selanjutnya manajemen juga akan menggunakan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan dalam menentukan arah atau aktivitas yang menguntungkan. Ya. Selanjutnya manajemen harus menunjang kebijaksanaan perusahaan. Selanjutnya manajemen memilih tujuan perusahaan, kemudian menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia dan menggunakan alat-alat fisik secara lebih efektif. Nah, selanjutnya fungsi anggaran di bidang koordinasi. Ini sangat membantu mengkoordinir faktor sumber daya manusia dengan perusahaan. Selanjutnya, membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas perusahaan dengan kondisi lingkungan usaha yang dihadapi. Selanjutnya, membantu menempatkan pemakaian modal pada saluran yang menguntungkan sesuai dan seimbang dengan program perusahaan. Selanjutnya, membantu mengetahui kelemahan dalam organisasi. Ya. Selanjutnya di bidang pengawasan. Ini membantu mengawasi kegiatan yang bersifat adanya pengeluaran. Kemudian mencegah pemborosan dan menetapkan standar baru. Ya. Selanjutnya tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, diharapkan sasaran perusahaan itu dapat tercapai secara jelas, ya, dan memberikan arah terhadap yang hendak dicapai manajemen untuk menghindari kerancuan. Selanjutnya, mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak terkait sehingga anggaran ini dapat dipahami
didukung, dan dilaksanakan. Selanjutnya, tujuan anggaran untuk menyediakan rencana secara rinci mengenai aktivitas untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, tujuan penyusunan anggaran untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok dan menyediakan informasi yang mendasari ada tidaknya tindakan koreksi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan? Belum ada, Bu. Aman, Bu. Belum ya? Oke. Kita lanjut ke jenis-jenis anggaran. Jadi, jenis anggaran berdasarkan ruang lingkup. Itu yang pertama ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Ya. Anggaran komprehensif ini artinya anggaran perusahaan itu disusun secara keseluruhan, mencakup semua aktivitas perusahaan. Jadi aktivitas operasional, aktivitas investasi, ya, kemudian aktivitas yang lainnya gitu ya. Itu harus dimasukkan semua secara lengkap, komprehensif gitu. Jadi dari sisi aktivitas aset, kemudian aktivitas utang, aktivitas ekuitas, aktivitas pendapatan, aktivitas beban, itu semuanya harus ada. Namanya anggaran komprehensif. Nah, yang kedua anggaran parsial. Anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas, yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan. Contoh anggaran parsial misalnya hanya terbatas pada anggaran piutang. Nah, jadi berarti dalam menyusun anggaran piutang itu berisi piutang apa saja yang masih ada gitu kan, masih outstanding. Nah, itu harus dibuat anggarannya gitu. Ya, jadi hanya untuk satu akun saja, anggaran parsial. Selanjutnya, jenis anggaran berdasarkan fleksibilitas, yaitu ada anggaran tetap dan anggaran kontinu. Anggaran tetap ini disusun untuk periode jangka waktu tertentu, ya, yang direncanakan adanya pendapatan, biaya, beban, serta tidak diadakan revisi secara periodik. Nah, saya mau tanya nih sama anak-anak, bedanya biaya dengan beban apa? Bedanya cost dengan expense. Ada yang tahu nggak? Perbedaan cost dengan expense, biaya dan beban. Apa? Biaya pengeluaran modal. Iya, siapa tadi? Naomi, Bu. Iya, saya. Naomi, coba. Oh ya, udah Naomi dulu. Masih di mute, Naomi. Kalau biaya pengeluaran modal, Bu. Kalau apa? Kalau biaya? Pengeluaran modal. Pengeluaran modal. Kalau expense? Beban? Beban. Kalau beban apa? Beban pengurangan dari pendapatan. Apa pengeluaran dari pendapatan? Pengurangan dari pendapatan. Oh, oke. Terus tadi siapa lagi yang mau beri argumen? Putri. Saya, Bu. Iya. Ya. Kalau menurut pendapat saya itu biaya itu apa sih sumber ekonomi yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan sehingga demi kelangsungan bisnis.
kelangsungan bisnisnya. Sedangkan untuk beban itu dia penurunan nilai ekonomi kayak berupa pengeluaran atau penyusutan nilai aktiva. Begitu. Iya, benar ya. Jadi biaya itu memang yang belum kita gunakan gitu. Jadi kita mengeluarkan biaya itu tuh ya untuk untuk modal ya, modal di awal gitu. Terus belum kita pakai gitu barangnya. Nah kalau beban itu kita udah pakai duluan, ya kita udah pakai duluan, kita udah konsumsi duluan, baru dihitung gitu kan, gitu. Contohnya yaitu tadi beban telepon, beban listrik, beban air ya, itu kan kita udah pakai dulu, bayarnya belakangan, ya itu namanya beban, penurunan nilai ekonomis. Benar ya yang disampaikan oleh Putri dan Naomi. Selanjutnya anggaran kontinu, anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, ya. Tetapi di sini diadakan revisi secara periodik, ya, dan kemudian ada ditambahkan anggaran untuk 1 triwulan pada periode anggaran berikutnya. Jadi kalau anggaran tetap itu tidak ada revisinya, kalau anggaran kontinu itu ada revisinya. Jadi ya ini tergantung kebutuhan manajemen ya, gitu, tergantung kebutuhan manajemen. Apabila ada penambahan anggaran, mungkin akan dilakukan revisi. Tetapi kalau tidak ada penambahan anggaran, ini tidak dilakukan revisi. Selanjutnya, jenis anggaran berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, anggaran jangka pendek, yaitu anggaran operasional untuk kegiatan operasional ya dalam periode akuntansi, yaitu 1 tahun mendatang. Selanjutnya, anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang waktunya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada keunggulan anggaran. Yang pertama, bagi manajemen, hasil proyeksi anggaran menciptakan peluang untuk memilih rencana yang menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, dalam menyusun anggaran, dibutuhkan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen, sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Yang ketiga, anggaran sebagai penelitian untuk kerja, sehingga dapat dijadikan acuan untuk menilai baik buruknya hasil yang diperoleh. Selanjutnya, anggaran ini membutuhkan adanya dukungan organisasi yang baik, sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Selanjutnya, mengingat setiap manajer dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka terciptanya perasaan adanya ikut berperan serta gitu. Jadi semua manajer ya, divisi apapun itu pasti diikut sertakan dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya ada kelemahan anggaran. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, perkiraan ya, prediksi kapasitas produksi, maka terlaksananya dengan baik kegiatan berdasarkan pada ketepatan estimasi tersebut. Kemudian anggaran ini hanya sebagai rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilakukan secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, anggaran hanya sebagai alat yang digunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya. Kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Oleh sebab itu, anggaran butuh memiliki sifat yang luas. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Bu, saya mau nanya dong. Iya. Siapa nih? Restu ya? Ya, kan tadi dijelasin ya Bu, tadi ada cost,
ada expense, ada biaya, ada pengeluaran, ada pendapatan. Nah, terus kan tadi juga dijelasin kalau misalnya itu semua tuh kadang nggak sesuai sama anggaran karena anggaran itu sifatnya luas ya Bu. Kadang pengeluaran juga, kadang kan biasanya pengeluaran itu nggak sesuai sama anggarannya gitu. Karena tadi Iya, dijelasin kalau anggaran itu sifatnya luas. Nah, saya mau nanya dong Bu, kategori penganggaran yang baik tuh kayak gimana sih Bu? Biar dia tuh kayak lebih efektif aja gitu. Makasih. Iya, terima kasih Restu atas pertanyaannya. Jadi kategori penganggaran yang baik itu harus disusun melihat anggaran tahun sebelumnya, gitu. Jadi kan dibandingkan nih anggaran tahun sebelumnya berapa dibandingkan sama pemasukan pendapatan yang diperoleh perusahaan, gitu. Jadi kalau pendapatannya meningkat, ya otomatis anggarannya meningkat, gitu kan. Tetapi kalau pendapatannya menurun, ya otomatis anggarannya juga harus diperkecil, gitu, diturunkan supaya tetap menghasilkan keuntungan, gitu. Jadi dilihat dari pendapatannya. Kemudian dilihat juga dari produknya nih. Nah, perusahaan itu melakukan inovasi produk atau enggak gitu kan. Kalau misalnya perusahaan melakukan inovasi produk, itu kan otomatis membutuhkan anggaran yang cukup tinggi. Ya, karena misalnya untuk membuat untuk membuat produk yang baru itu butuh konsultan gitu. Nah, bayar konsultan itu kan cukup tinggi gitu kan. Jadi dilihat dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya perusahaan tidak melakukan inovasi produk, ya itu mungkin anggarannya itu ya ada kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan gitu. Jadi ya itu tadi, yang pertama dilihat dulu dari penjualannya, gitu, pendapatannya gitu kan, kemudian labanya, kemudian dilihat dulu anggaran yang tahun sebelumnya itu sudah tercapai sampai mana, apakah masih ada sisanya atau masih kurang. Dan yang pasti setiap manajemen itu harus saling berkomunikasi, ya, harus saling terbuka, memberikan pengarahan gitu kan, penyusunan anggaran gitu. Jadi kalau manajemennya itu tertutup gitu ya, tertutup, kemudian tidak mau melakukan komunikasi, kemudian tidak mau diajak kerjasama gitu kan, misalnya tidak mau diadakan evaluasi, ya itu juga kurang bagus penyusunannya gitu kan. Jadi memang yang pertama dari sisi faktor keuangan itu penjualannya dulu, kemudian labanya dulu dilihat gitu kan, kemudian sama realisasi anggarannya itu yang tahun sebelumnya. Nah, itu kalau dari faktor keuangan. Nah, faktor non keuangannya dilihat dari yaitu tadi perilaku pimpinan perusahaan ya dengan manajemen perusahaan. Itu harus saling berkomunikasi gitu. Begitu Restu. Jadi ada faktor keuangan dan faktor non keuangan juga tuh ya yang harus dimiliki dalam penyusunan anggaran yang baik gitu. Oh ya Bu. Oh berarti penting ya Bu, misalnya harus lebih memperhatikan mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibeli gitu-gitu ya Bu. Iya, dan itu kan harus saling komunikasi gitu ya. Saling berinteraksi gitu kan, saling melakukan evaluasi. Ya. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Baik, ada yang mau kasih, menambahkan nggak nih? Ada yang mau menambahkan nggak pertanyaannya Restu? Ini bagus banget ya pertanyaannya Restu. Bisa dijadikan soal ujian ya. Soal UTS. Ada yang mau nambahkan? Nggak ada. Ya udah kita lanjut lagi ya. Nah, di sini nih ada faktor internal.
yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Internal itu kan berarti dari dalam perusahaan ya. Ya ini dilihat nih. Yang pertama, data penjualan pada tahun yang lalu ya. Di sini penjualan bersih ya, bukan penjualan kotor. Gitu. Jadi penjualan bersih yang sudah dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kemudian kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayarannya, promosinya, dan saluran distribusi. Selanjutnya, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, modal kerja yang dimiliki perusahaan, fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan fungsi di bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi, personalia, dan keuangan nih ya. Selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Yang pertama kondisi persaingan ya, jadi dilihat dulu nih misalnya sama-sama perusahaan mie gitu kan, ada Indomie, ada Sarimi. Nah itu dilihat dulu nih persaingan dari segi harganya gitu, harganya Indomie dengan harganya Sarimi ya. Jadi dan dilihat dulu target pasarnya ke kalangan ke bawah atau kalangan ke atas gitu kan ya. Jadi untuk menetapkan harga itu dilihat dulu dari kondisi persaingan perusahaan yang sejenis. Selanjutnya tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, jadi di Indonesia ini pasti semakin bertambah penduduknya. Ya, kemudian tingkat penghasilan masyarakat. Nah, ini jadi dalam menentukan harga itu dilihat dulu penghasilan masyarakatnya. Kebanyakan yang kalangan ke bawah atau kalangan ke atas gitu kan. Dan disesuaikan juga dengan produknya gitu. Mungkin kalau seperti produknya Apple itu kan bagi masyarakat yang penghasilannya sangat tinggi. Tetapi mungkin di bawahnya Apple misalnya Android, jadi itu untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu ya. Kemudian tingkat penyebaran penduduk, selanjutnya agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya berbagai kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Selanjutnya kondisi perekonomian nasional dan internasional, serta kemajuan teknologi. Nah, selanjutnya nih prinsip penyusunan anggaran. Yang pertama, manajemen involvement. Artinya, dalam penyusunan anggaran itu butuh keterlibatan manajemen. Jadi, manajemen ini harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai segala yang direncanakan. Yang kedua, organizational adaptation. Rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi, bahwa ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Ya. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas pekerjaan walaupun dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahan. Selanjutnya, ada yang mau ditanya? Selanjutnya yang ketiga, responsibility of mau tanya, Bu. Iya. Yang boleh. tadi pengaruh eksternal yang penganggaran itu kan salah satu pengaruh yang harus dihituin ada agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Nah, kenapa agama dan istiadat ini mempengaruhi penyusunan anggaran, Bu? Iya, jadi begini ya, anggaran itu kan memang dalam bentuknya uang gitu kan. Nah, dari segi agama itu mungkin ya, misalnya perbandingan nih, agama Islam dengan agama non-Islam gitu kan. Nah, misalnya di dalam agama Islam, itu kan dalam menyusun anggaran ya, itu kan kalau bisa ada untuk
sedekah ya. Nah, kalau orang pribadi kan biasanya tuh ada sedekah ataupun zakat gitu kan. Nah, tapi kalau perusahaan itu biasanya ada program namanya CSR, Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial gitu. Jadi perusahaan itu dalam melakukan kegiatannya itu bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus ada kegiatan sosialnya gitu, ya. Jadi dalam agama itu kan dibutuhkan adanya kegiatan sosial gitu kan. Nah, jadi diharapkan dalam penyusunan anggaran itu juga mencantumkan berapa anggaran untuk kegiatan sosial gitu. Sumbangannya berapa? Misalnya sumbangan untuk yang kena bencana alam gitu kan, kena bencana kebakaran, atau misalnya untuk membantu pendidikan atau pembangunan gitu, pembangunan masjid misalnya. Nah, jadi itu kan seperti itu kan juga masyarakat kan juga melihat seperti itu gitu. Jadi masyarakat itu bukan hanya melihat dari sisi keuangannya aja, tetapi melihat juga dari kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan. Gitu. Makanya kenapa ada agama nih dalam penyusunan anggaran. Sama tadi seperti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat ya. Misalnya dalam adat budaya Jawa gitu. Nah, dalam adat budaya Jawa itu misalnya ya tadi dalam penyusunan anggaran itu harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan gitu. Ya, jadi bukan hanya untuk kebutuhan perusahaan aja, tetapi untuk semua pemangku kepentingan. Misalnya masyarakat, kemudian investor, kemudian pemerintah gitu. Atau di dalam kebiasaan masyarakat ini dalam menyusun anggaran itu juga melihat kategori dari sisi promosi ya. Biasanya kan masyarakat suka nih produk yang promosi gitu kan. Nah, itu juga harus dicantumkan di dalam anggaran gitu. Jadi kebiasaan masyarakat seperti kegiatan sosial, kemudian promosi, ya itu semuanya harus masuk di dalam penyusunan anggaran itu. Gitu. Jadi bukan hanya untuk penjualan aja, tetapi mencakup semuanya. Dan itu namanya anggaran komprehensif. Gitu. Ya. Dan ada yang mau menambahkan nggak? Ada yang mau menambahkan nggak? Jadi anggaran itu bersifat kegiatan, bukan hanya kegiatan keuangan, ya, bukan hanya kegiatan untuk kepentingan perusahaan, tetapi untuk semua pemangku kepentingan, gitu. Tujuannya yang pasti untuk supaya menarik masyarakat gitu kan, menarik masyarakat agar produknya perusahaan itu tetap banyak yang mau menggunakannya gitu ya. Coba nih saya mau tanya. Iya. Mau nanya. Bu, berarti dari yang Ibu jelasin tadi, di dalam anggaran itu harus ada komprehensif dan parsialnya, Bu. Dua itu harus selalu ada, apa gimana? Tergantung kebutuhan manajemen sih, Farhan. Ya. Okay, jadi memang kalau bisa ya semuanya gitu kan. Misalnya nih, kalau yang khusus keuangan itu mungkin anggaran parsial. Ya, khusus keuangannya aja gitu kan. Seperti kas, piutang, itu kan secara masing-masing ya, parsial. Nah, kalau mencakup semuanya kayak tadi ada kegiatan sosial gitu kan, itu ya namanya anggaran komprehensif
gitu. Ya. Nah, saya mau tanya nih, kalau perusahaannya itu yang bergerak di bidang menjual minuman bir, ada kan perusahaan apa tuh yang bintang apa? Bintang Zero. Iya. Bintang Zero. Nah, itu ada kegiatan sosialnya nggak sih? Padahal kan produknya itu kan jarang ya diminati, apalagi yang agama Islam gitu kan. Itu kan mungkin haram gitu kan ya, minuman bir kayak gitu. Nah, itu kegiatan sosialnya tetap ada atau enggak? Ada, Bu. Adanya Ada, kayak Bu. gimana nih? Misalnya kan yang namanya perusahaan membuat produk, pasti dia ingin produknya terjual. Jadi dalam hal itu pasti dia ada melakukan kegiatan sosial tetapi dalam kegiatan sosial itu pasti perusahaan tersebut telah melakukan yang namanya menyesuaikan. Itu tadi tujuan dari faktor eksternal tadi, yaitu ada agama, ada istiadat dan kebiasaan masyarakat. Jadi perusahaan akan menyesuaikan kegiatan sosial terhadap faktor eksternal tersebut. Misalnya, itu menurut saya, Bu. Jadi kan perusahaan bintang tersebut agar produk dia laku terjual, pasti dia ada melakukan kegiatan sosial menyesuaikan dengan agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi produk mereka. Ya, benar ya, Muhammad Kiamudin. Jadi setiap perusahaan itu pasti ada kegiatan sosial yang nantinya dilihat dari faktor eksternalnya gitu. Jadi meskipun produk perusahaan itu kurang baik gitu ya bagi agama tertentu, tetapi kan ternyata perusahaan ini tetap nih memberikan sumbangan gitu kan kepada bencana alam gitu kan. Nah, itu kan otomatis produknya juga tetap terlihat baik ya oleh masyarakat gitu kan. Itu. Ada yang mau ditanya lagi nggak atau menambahkan? Ibu, saya mau nambahin dong, Bu. Oh iya, Restu. Mungkin saya, ya. Mungkin kalau misalnya yang tadi alkohol kan itu tadi gimana dia ada nggak kegiatan sosialnya, berarti dia menyangkut tadi yang Ibu bilang CSR ya, Bu? Iya. Itu mungkin kayak ke sosialisasinya lebih ke, misalnya kan kalau di Indonesia agamanya mostly Islam gitu, Bu ya. Atau mungkin salah. Mungkin perusahaan alkohol itu inisiatif CSR-nya lebih ke misalnya kayak minuman ini berbahaya untuk ibu hamil atau apa, terus ada umurnya juga gitu, Bu. Kayak ketentuan umurnya gitu, mungkin kayak gitu ya, Bu. Kalau perusahaan alkohol. Iya sih, memang tapi kan alkohol itu kan sebenarnya juga ini ya penting juga, biasanya ada yang buat obat juga gitu kan ya, jadi nggak selamanya produk itu negatif juga gitu ya, bisa digunakan untuk positif juga ya gitu sih tadi pokoknya tuh perusahaan tuh harus balance ya, seperti akuntansi ada debit ada kredit gitu kan, jadi perusahaan tuh juga harus balance, ada kegiatan mencari keuntungan dan kegiatan memberikan dananya kepada masyarakat, yaitu kegiatan sosial gitu. Ada lagi nggak yang mau menambahkan atau bertanya? Terima kasih ya Restu, Muhammad Kiamudin. Oke, kita lanjut lagi ya ke prinsip penyusunan anggaran. Yang ketiga, responsibility accounting. Jadi ini agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung dengan adanya sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi.
Selanjutnya yang keempat, goal orientation. Penetapan tujuan yang realistis menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kelima, full communication. Jadi harus ada saling berkomunikasi ya antara manajemen, direktur, dan pegawai ya, menyangkut tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Yang keenam, realistic expectation. Dalam perencanaan anggaran, manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. Jadi menetapkan sasaran itu harus realistis, sesuai dengan budget yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, timeliness. Laporan berupa informasi harus diterima manajer tepat pada waktunya, sehingga informasi tersebut efektif dan berguna bagi manajemen. Jadi dalam penyusunan anggaran ini dilakukan jangan pas akhir tahun aja gitu kan, jangan pas di bulan Desember, tetapi sejak pertengahan tahun itu sudah harus dibuat laporannya gitu. Jadi harus tepat waktu supaya informasinya itu efektif dan berguna dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang kedelapan, flexible application. Perencanaan ini tidak boleh kaku ya. Jadi harus ada penyesuaian perubahan sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. Yang kesembilan, reward dan punishment. Jadi manajer yang kinerjanya baik itu diberikan reward, sedangkan yang buruk itu diberikan punishment. Dan itu harus diketahui secara transparan. Ya. Selanjutnya, organisasi penyusunan anggaran. Di sini harus dikoordinasikan oleh komite anggaran dan departemen anggaran. Prosedurnya, yang pertama, menganalisis informasi di masa lalu, lingkungan eksternal yang diantisipasi dengan analisis SWOT, ya, strength, weakness, opportunities, and threat. Kemudian menyusun perencanaan strategik dan program. Selanjutnya mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok, dan program. Selanjutnya memilih taktik, mengkoordinasi, dan mengawasi operasional. Selanjutnya menyusun usulan anggaran, menyerahkan revisi usulan anggaran. Setelah revisi, menyetujui revisi usulan anggaran, dan merakit menjadi anggaran perusahaan. Kemudian apabila masih ada revisi, maka dilakukan revisi lalu ditetapkan secara final anggaran perusahaan kepada pimpinan perusahaan. Dan pengesahannya itu dilakukan oleh pemilik perusahaan pada RUPS. Ya. Nah, ini ada struktur organisasi penyusunan anggaran. Jadi, yang melakukan penyusunan anggaran itu kan manajer departemen. Nah, manajer departemen ini menganalisis anggaran ke departemen anggaran. Nah, departemen anggaran ini melaporkan ke komite anggaran. Nah, komite anggaran nanti memastikan penetapan kebijakan pokok perusahaan kepada manajer departemen. Nah, manajer departemen ini juga bisa melakukan negosiasi usulan rancangan anggaran kepada komite anggaran. Selanjutnya, baru kemudian komite anggaran mengirimkan rancangannya itu kepada Dewan Komisaris dalam RUPS. Nah, setelah disetujui, baru dilakukan pengesahan. Gitu. Jadi, disetujuinya itu apabila sudah diadakan rapat umum pemegang saham. Ya. Fungsi pokok komite anggaran. Yang pertama, menentukan kebijaksanaan umum. Selanjutnya, meminta, menerima, dan menelaah taksiran anggaran individual, menyarankan revisi, menyetujui anggaran dan revisi anggaran, menerima, dan menganalisa laporan anggaran. Selanjutnya, hubungan anggaran dengan akuntansi.
Akuntansi ini menyediakan data historis untuk tujuan analisis dalam menyusun rencana perusahaan. Komponen anggaran disusun dalam format akuntansi yang dinyatakan secara keuangan. Akuntansi menyediakan data aktual yang digunakan untuk evaluasi. Jadi saling berhubungan antara anggaran dengan laporan akuntansi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, sekarang kita bahas jawaban game quizzes ya. Jadi di e-learning itu kan ada quiz ya. Udah buka belum di e-learning? Belum, Itu ada Bu. Nah, itu ada kuis dan ada tugas. Ya, kuisnya ini nggak beda jauh dari game quizzes. Gitu. Ya. Dan untuk mengerjakan kuis dan tugas itu waktunya paling lambat hari Senin. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Sepertinya masih banyak yang kurang tepat nih menjawabnya ya. Kita jawab dulu. Tadi kan kita sudah bahas materinya, sekarang kita jawab dulu. Yang pertama, anggaran adalah, jawabannya apa nih? Jawabannya mana? Tulis. Rencana tertulis. Ya, ini ya. Rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Jawabannya masih ada yang salah nih. 12 orang. Ya. Selanjutnya, tujuan penganggaran apa? Jawabannya. Alat manajemen untuk mencapai tujuan. Alat manajemen untuk mencapai tujuan. Ini kenapa masih ada 9 yang salah? Ya. Jadi harus pelan-pelan dibacanya ya. Selanjutnya, tahap perencanaan anggaran kecuali apa? Penetapan biaya. Penetapan biaya. Ya, kok ini yang benar hanya 4 ini? Kenapa ini? Yang salah ada 31, yang benar hanya 4. Jadi yang bukan itu penetapan biaya. Yang keempat, syarat-syarat penyusunan anggaran kecuali apa? Berhenti. Tadi kan ada realistis, luas, dan continue, ya. Berarti yang bukan berhenti. Karakteristik anggaran. Jawabannya apa? Dinyatakan dalam ukuran uang. Ya, dinyatakan dalam ukuran uang, ya. Kalau yang ini disebut forecast, peramalan, ya. Jadi yang benar dinyatakan dalam ukuran uang. Selanjutnya, fungsi anggaran di bidang perencanaan, kecuali yang bukan yang mana? Membantu menstabilkan kesehatan. Coba lihat lagi. Di bidang perencanaan. Nah, ini. Ya. Yang bukan yang mana yang bukan? Membantu mengkoordinasi. Ya, ini ya. Yang E, yang C. Yang C, membantu mengkoordinir. Kalau ini di bidang apa nih? Koordinasi, Bu. Ya, di bidang koordinasi, ya. Ini jawabannya banyak yang salah nih. Hanya 6 yang benar. Kemudian yang ketujuh, klasifikasi anggaran berdasarkan ruang lingkup, kecuali Anggaran apa? tetap. Ya, anggaran tetap, ya. Selanjutnya, klasifikasi anggaran berdasarkan fleksibilitas, kecuali yang parsial. ya parsial, ya. Selanjutnya, faktor internal yang mempengaruhi penyusunan anggaran adalah internal apa nih?
Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Ya, tenaga kerja ini kan pegawai, ya, pegawai ini internal. Oke, selanjutnya yang terakhir, faktor eksternal yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Apa? Tingkat masyarakat. Modal kerja. Tingkat penghasilan. Iya, ya, tingkat gaji masyarakat, penghasilan masyarakat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, sampai di sini pertemuan pertama. Pertemuan kedua minggu Selasa depan itu diharapkan yang kelompok 1 dipersiapkan presentasinya, ya, dan dikirim PowerPoint-nya ke saya paling lambat hari Sabtu, ya. Anak-anak bahas tentang teorinya aja dan dipersiapkan pertanyaannya, ya, masing-masing kelompok gitu. Nanti kalau untuk perhitungannya saya aja yang membahas, gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kita sesi foto dulu ya, sesi foto bersama. Diharapkan semuanya open kamera. Ya, 1, 2, 3. Senyum dong. Oke. Terima kasih banyak ya semuanya. Semoga kita semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita, dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih. Sama-sama.